kabinet Prabowo ini kabinet sampah. Ya karena orang-orangnya nggak ada kompeten di situ. Berapa banyak dari menteri-menteri Prabowo itu yang akan nantinya terjerat korupsi, memilih kabinet dengan isi-isi menteri sampah, itu ada pilihan yang bodoh. Tidak ada orang di sini yang kebal. Saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Ya kalau memang berpotensi ada pelanggaran kode etik, ya kita laporkan aja. Ya kalau perlu bersihkanlah organisasi advokat, saatnya bersih-bersih. Advokat yang memang tidak mampu menjaga kehormatan profesi, tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, udah ke laut aja. Gitu, jangan pusing-pusing. Kesannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Cyber Mabes Polri. Hotman telah ditanyain, dihubungi beberapa teman dari instansi kejaksaan yang dulu kejaksaan membuat laporan polisi di Mabes Polri terhadap terlapor seorang oknum pengacara berinisial AL atas tuduhan laporan polisi tentang pencemaran nama baik dan menghina institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dan pimpinannya. Kenapa laporan polisi tersebut sekarang macet, belum ada perkembangan? Dulu waktu laporan tersebut diproses, beberapa kali mendapat hambatan karena oknum pengacara tersebut pada saat yang bersamaan ditahan di penjara di Rutan Salemba terkait kasus asuransi, dan setiap diperiksa oleh Cyber Mabes Polri sering kasih alasan lagi cuci darah, dirawat di ruang penginapan rumah sakit di Rutan Salemba. Sekarang dia sudah bebas berkeliaran, jadi rekan-rekan kejaksaan menghimbau kepada Mabes Polri untuk segera memproses laporan tersebut dan segera melimpahkannya agar segera diadili. Nyumbang misalnya 20.000, ongkos datang ke situ aja berapa ratus ribu naik Gojek, kan nggak make sense lah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Serahkan uangnya ke Agus Salim. Serahkan aja uangnya, kan itu udah ikhlas. Gimana Bang Jor? Serahkan ke Agus Salim aja uangnya biar bisa digunakan. Jadi gini, kalau bilang serahkan kan kita harus melihat mekanisme hukum, apa yang dibilang undang-undang, ya kan? Kalau langsung serahkan, lalu tiba-tiba Agus menggunakan tidak sesuai peruntukan, dia bertanggung jawab tetap yayasan. Sebentar, Mas Agus akan menggunakan sesuai peruntukan atau tidak nanti ini? Itu ya diragukan? Udah pasti, tidak bakal diragukan lagi. Oke, rencana pengobatannya ke depan ini gimana rencananya? Ya pasti berjalan. Iya. Tuh sudah jelas akan sesuai peruntukan gitu. Boleh ya. Dalam undang-undang yayasan kan yayasan tidak boleh membuat perjanjian, tetapi untuk maksud tujuan yayasan boleh. Oke, kita bikin 1,3 masuk ke rekening Agus, ya. Para pihak semua tanda tangan, ya. Kemudian kita menghadirkan saksi daripada donatur tadi. Lalu kita sepakat serahkan seluruh uangnya supaya ada risiko hukum dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Kan yayasan itu berkewajiban tuh. Baik itu laporan pertanggungjawaban 6 bulan maupun tutup tahunan. Itu risiko hukum ada di situ. Misalnya nih, ya kan, sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh kok dibayar utang nih, saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau bukan masalah ganti, Kak. Masalah suatu hal pertanggungjawaban hukum. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya.
Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik meski diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti. Dalam story terbarunya Pratiwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratiwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh, itu berarti kamu tidak terlalu penting, jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman, itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang, itu berarti kamu tidak terlalu menonjol, sambungnya.